Bastian pelan-pelan. Katanya cepat, "Si bos gimana sih? Tak ingin kehilangan momen, kelahiran anak keduanya lebih cepat dari perkiraan. Ada sedikit kesalahan hingga memaksakan operasi itu harus segera dilakukan lebih cepat dari jadwal seharusnya. Semua sudah di rumah sakit, Mikhail yang memang tengah melakukan pertemuan dengan rekan bisnisnya jelas harus pulang segera. Syakil menghubunginya agar segera datang jika tidak ingin anak keduanya lebih dulu bertemu Syakil dibandingkan dirinya. Astaga, Zia. Kenapa harus melahirkan hari ini, besok atau lusa kan bisa, sayang. Dia gusar, Bastian panik sendiri lantaran ngebut salah pelan juga salah. Sementara dari rumah sakit masih cukup jauh, jika Bastian pelan maka dipastikan akan terlambat. Cepetin dikit, Bas. Tapi jangan seperti tadi, sentak Mikhail masih kesal lantaran kepalanya sampai terbentur akibat Bastian benar-benar memacu laju kendaraan secepat itu. Ya, Mikhail sedang tidak tertarik untuk ikut balap liar, pikirnya. Begini. Iya. Teleponnya masih terus tersambung bersama sang mama, demi memastikan bahwa operasi Zia berjalan lancar. Kanaya sudah tegaskan hati-hati dan Mikhail tidak perlu sebarbar itu, khawatir jika yang terjadi justru hal yang tidak diinginkan. Hati-hati saja, Hail. Semua baik-baik saja, jangan ngebut. Papa Haila di rumah sakit. Om Babas jangan kebut-kebut ajak papa. Teriakan Kanaya dan Haila terdengar begitu jelas, sengaja di loudspeaker agar Bastian mendengar dengan jelas bahwa yang menginginkan Mikhail hidup masih banyak. Ma, jangan ada yang menyentuh anakku sebelum aku datang. Iya, jangan khawatir. Satu lagi, Mama jangan minta Syakil mengazani anakku seperti dulu. Ini yang paling penting, demi apapun Mikhail khawatir sekali. Karena peran Syakil sudah hampir sama dengannya, sang adik kerap mengambil langkah sigap kala dia sedang di luar seperti ini. Iya, Mikhail. Masalah itu masih saja dibahas, Syakil mama minta jemput papa di bandara, mungkin 30 menit lagi baru selesai. Percuma, Syakil adalah pria yang cepat bertindak. Kalaupun dia di bandara atau apapun itu tetap saja dengan mudah dia akan kembali lagi. Cara Syakil yang kerap bermain halus dan sudah datang tanpa aba-aba adalah hal yang membuat Mikhail khawatir di saat begini. Meski sudah cukup cepat, masih butuh waktu yang lama bagi Mikhail untuk tiba ke rumah sakit. Pria itu berlari dengan langkah panjang dan menelusuri koridor rumah sakit. Bastian bagaimana? Jelas saja tidak dia pedulikan lagi. Ma, gimana? Dia datang di saat yang tepat, tidak terlambat dan operasi sudah selesai dilakukan. Tidak ada drama pingsan ataupun marah-marah lagi karena Syakil juga tidak tertarik untuk berlomba menemui anak kedua Mikhail, bukan karena tidak sayang. Akan tetapi, khawatir saja jika pria itu justru mengajaknya perang. Syukurlah. Kalau begitu. Mikhail menghela napas lega, meski napasnya masih memburu, kini sang putri sudah meminta pelukan sang papa. Ya, sudah jelas Mikhaila harus menjadi pemeran utama. Anugerah tiada hentinya menghampiri hidup Mikhail. Setelah Tuhan menghadirkan Zia, kini Tuhan juga menghadirkan malaikat-malaikat kecil dalam hidupnya. Tahun ini kebahagiaannya benar-benar berlipat, kelahiran putra kembarnya semakin membuat kebahagiaannya lengkap. Zia memiliki 2 pangeran sekarang, setelah hampir 3 tahun dia menjadi yang kedua lantaran Mikhail membagi cintanya untuk bidadari kecil itu, kini saatnya balas dendam. Sama seperti kelahiran anak pertama, kini yang kedua Mikhail juga yang berperan penuh. Betapa beruntungnya Zia diratukan pria semacam ini, bukan hanya mengurus kedua bayinya, melainkan juga Zia. Kali ini memang sedikit sulit, karena itu peran Kanaya dibutuhkan demi membuat pekerjaan Mikhail lebih mudah. Akan tetapi, sudah 2 minggu usia mereka masalah yang Kanaya ungkapkan masih perihal hal yang itu-itu saja. Zian yang rada sipit, Ma. Kalau Sean yang matanya bulat. Sama saja, tidak ada bedanya di mata Kanaya. Lagi pula bayi seumuran mereka hanya bisa tidur. Mana bisa dibedakan sipit atau tidaknya. Pria itu hanya terkekeh dengan Kanaya yang kini menatapnya datar, sementara Zia tersenyum simpul seraya menyuapi Mikhaila yang ikut-ikutan manja padahal sudah punya adik. Oh ini Zian ya? Tanya Kanaya menyentuh pipi cucunya. Itu Sean, Ma. Salah lagi, sampai kapan Kanaya akan terus tertukar, nama hampir sama begitupun dengan wajahnya. Mama kenapa Mikhaila lahirnya sendiri? Lucu sekali, sejak diperlihatkan jika dia mempunyai 2 adik sekaligus. Mikhaila hanya mempertanyakan hal itu tanpa henti. Mana teman Mikhaila? Kenapa Mikhaila sendiri? Papa pindahkan kemana teman Mikhaila dan lain sebagainya. Dede Zian sama Sean itu kembar, sayang. Kalau Mikhaila memang sendirian,
muatnya di perut Mama Haila sendiri. Jelas Zia begitu lembutnya pada sang putri. Penasarannya ini sudah membuat batinnya bersedih dan Zia takut jika Mikaela akan terus begini. Berarti nanti kalau Dede Zean punya dede lagi, meleka bel 3 ya, Mam? Tanya Mikaela sembari menunjukkan 3 jarinya. Putrinya memang sedikit banyak sudah pandai berhitung dan berpikir dalam. Wajar saja ucapan Zia membuatnya berkesimpulan seperti itu. Hahaha Haila. Kamu pikir mama kucing hamilnya bisa berlipat ganda begitu? Mikael yang mendengar pembicaraan putri dan istrinya jelas saja tidak kuasa menahan tawa. Jujur ini terlalu lucu bagi Mikael. Ada-ada saja, dan Mikaela tidak terima menjadi bahan tertawaan Mikael. Papa diam. Haila cuma tanya sama mama. Kita gak temenan lagi, ucapnya dengan bibir yang kini maju beberapa centi, mulai sedikit cemburu lantaran sang papa lebih fokus pada adiknya sejak beberapa hari terakhir. Hili, besok-besok juga nyariin papa. Papa peluk, papa mandi, papa baju Haila mana, papa minum, pap. Papa. Haila gak mau temenan sama papa lagi. Mau sama Om Babas aja. Sana sama Om Babas, biar dimasukin perutnya mau. Ancaman sekali, Mikaela takut Babas tapi sedikit-sedikit ancamannya akan meninggalkan dan memilih Babas sebagai pelarian. Padahal ada Syakil yang lebih waras, entah kenapa selalu nama Bastian yang dia bahas. Menyibukkan diri dengan 2 bayi nampaknya cukup membuat tulang punggung Mikael sedikit linu. Di tengah rapat yang luar biasa serius, Mikael justru bertanya merek koyo yang paling ampuh untuk meredakan sakit punggung itu apa? Kokoyo. Iya, menurut Anda merek apa yang paling ampuh meredakan pegal-pegal? Tutur Syakil menjawab pertanyaan pria tampan yang merupakan rekan bisnisnya beberapa waktu ke depan. Untuk siapa, Pak? Tanya pria itu penasaran. Jika dilihat dari segi fisik rasanya tidak mungkin benda itu Mikael yang memerlukannya. Ditempel di mulut asistenku, jelas saja untukku. Astaga, Brian bahkan menggeleng kala mendengar ucapan asal Mikael. Pria itu berhasil membuat Brian bergidik ngeri. Dia bingung itu sejenis ancaman atau sindiran keras. Tampaknya Mikael masih marah perihal dia yang meninggalkan bosnya ketika pulang lantaran mengira jika Mikael sudah pulang lebih dulu. Ya, biasalah Mikael yang pulang seenak dengkul membuat Brian berpikir jika bosnya memang sudah pulang duluan. Bukan maksudnya area mana? Apa mungkin punggung, lengan atau mungkin kaki, Pak? Sensi sekali, padahal pria itu hanya memastikan agar tidak salah dalam memberikan saran. Akan tetapi, tampaknya kondisi tubuh Mikael memang tidak sebaik itu hingga dia mengira lawan bicaranya bercanda. Punggung dan pinggangku sedikit linu, kebanyakan gendong istri. Anak maksudnya. Tidak perlu dibenarkan, toh memang dia juga menggendong Zia hampir setiap harinya. Sang istri yang terkadang ketiduran di sofa jelas saja harus Mikael gendong ke tempat tidur, belum lagi rutinitasnya yang memang banyak mengeluarkan tenaga akhir-akhir ini. Coba koyo cabe, Pak. Dijamin manjur. Saya juga biasanya pakai, ini contohnya. Brian dibuat menganga kala pria itu merogoh sesuatu di saku celananya. Aneh sekali kenapa 2 pria tampan yang kelihatan berwibawa dan gagah luar biasa ini memiliki keluhan yang sama. Anda sakit pinggang juga? Semenjak punya anak saya mulai sakit pinggang. Apalagi kalau temani istri begadang, wah pegal-pegal semua. Boleh saya lihat? Tanya Mikael mengulurkan tangannya, memang pegal linu yang dia rasakan amat menyiksa. Boleh saja, ambil saja, Pak. Di mobil saya masih ada, jawab pria itu dengan senang hati. Cocok sekali, tidak salah menjalin kerjasama jika pemimpin perusahaan sama gilanya. Pembicaraan yang sebelumnya luar biasa serius tentang kerjasama yang akan mereka jalin, kini keduanya justru membahas keluarga kecil masing-masing. Tidak lupa, selain saran obat pegal linu, mereka juga membahas minuman suplemen, cara jitu merayu istri yang sedang lelah, cara membagi waktu antara pekerjaan dan jaga keluarga, serta lain sebagainya. Jika Brian dengar, rasanya pembicaraan mereka sudah persis ibu rumah tangga. Anakmu kembar juga? Iya, anakku kembar. Satu laki-laki dan satunya perempuan, baru 1 bulan umurnya, tutur pria tampan dengan wajah oriental dan kulit putih itu begitu nyaman dan sudah tidak seformal sebelumnya. Kebetulan, putraku saat ini hampir 3 bulan. Anak kita lahir di tahun yang sama, kita jodohkan saja. Tapi sayang sekali anakmu yang perempuan hanya 1, keluh Mikael mendadak sedih. Sejak Sean dan Zean lahir, pria itu sudah menerapkan prinsip adil. Kalau soal itu, nanti putriku pilih saja mau putramu yang mana. Tapi kasihan putraku yang satunya, cari jodoh kemana ya dia. Belum apa-apa Mikael sudah bingung sendiri, padahal belum tentu juga terjadi.
Putranya bicara saja belum bisa, pembicaraan mereka terlalu konyol menurut Brian. Cak, gampanglah. Kalau sudah menjadi pewaris MN Group masalah jodoh kecil, Pak Mikhail, tutur pemilik senyum manis itu sama sintingnya, nampaknya jika mereka menjadi besan yang dibicarakan hanya tentang harta, pikir asisten pribadinya. Benar juga, oke. Putrimu harus jadi menantuku, akan aku nikahkan dengan salah satu putraku, dengan cara itu kekayaan keluarga kita akan berlipat ganda, dan kita akan semakin menguasai dunia bisnis di negeri ini, bagaimana? Deal. Dasar sarap, yang mereka bahas adalah kerjasama brand kedua perusahaan tersebut. Akan tetapi yang justru mereka setujui adalah perjodohan putra-putri mereka yang ukurannya bahkan masih muat di dalam baskom. Sejak tadi Brian tengah mencari di mana titik pentingnya rapat yang mereka maksud. Baiklah, buat surat perjanjiannya, Brian. Wah, Mikhail benar-benar serius dan dia menganggap ini adalah kerjasama yang nyata. Brian hanya melongo namun kemudian dia mulai mencatat poin-poin sebuah perjanjian antara dua perusahaan yang terkenal sama-sama berpengaruh di negeri ini. Jika sampai menyatu maka bisa dipastikan kekayaan dan martabat keluarga mereka akan semakin menjulang. Pulang dengan membawa kabar bahagia, Mikhail mengecup kening istrinya cukup lama setelah selesai mengecup Mikhaila dan juga kedua putranya yang kini terlelap padahal belum begitu larut. Kok senyum-senyum terus, Mas kenapa? Tanya Zia lembut kemudian mengusap kening Mikhail yang sedikit keringatan. Suaminya selalu pulang dengan sedikit berlari hanya demi bisa bertemu dengan para malaikat kecilnya. Mas ketemu calon besan, Zia. Mereka kaya raya juga, sayang. Zia sangat paham Mikhail perhitungan, namun sama sekali dia tidak sadar kapan suaminya jadi mata duitan. Pria itu terkekeh menatap wajah bingung istrinya, mungkin belum siap diterima akal, pikir Mikhail. Maksud kamu apa, Mas? Bilang yang jelas, ungkap Zia lembut, dia bingung juga sebenarnya Mikhail ini tengah kerasukan apa. Tadi di kantor, Mas sudah ketemu sama rekan bisnis yang kemarin Mas ceritain. Dia berhenti sesaat, napasnya tersengal dan tidak bisa terus bicara saat ini. Lalu, kami sepakat untuk menjodohkan putrinya dengan salah satu putra kita, antara Sean dan juga Zean setelah nanti dewasa. Tutur Mikhail sukses membuat Zia tersedak ludah, ada-ada saja ucapan suaminya ini. Hah? Jodohin? Emang masih zaman jodoh-jodohan segala? Zia tidak habis pikir dengan ide Mikhail yang luar biasa brilian hingga tak bisa dibayangkan lagi ini. Cak, itu lebih baik daripada Sean atau Zean ikut jejak kita, sayang. Kamu mau putra kita cicil juga seperti papanya? Pasti enggak kan? Tanya Mikhail tanpa takut jika Zia akan marah dengan pertanyaan asalnya. Mulutnya, enggak boleh begitu. Andai saja sedang tidak bersama anak-anaknya, mungkin Zia akan berteriak sekuat tenaga lantaran suaminya ini memang membuat sakit kepala. Maaf, sayang. Mas cuma takut saja. Ya sudah terserah Mikhail saja, toh itu rencana dia, keputusan dia dan yang jadi kepala rumah tangga adalah dirinya. Jadi, tidak mengapa jika Mikhail memikirkan hal-hal yang begitu. Keputusan kamu pasti sudah terbaik. Aku percaya sama kamu kok, tutur Zia lembut sembari melonggarkan dasinya, melayani Mikhail meski matanya sudah terasa sedikit berat kali ini adalah sebuah keharusan. Terima kasih ya, maaf malam ini Mas pulang telat. Gak masalah, yang penting tetap pulang, jawab Zia kemudian, ada saja jawaban atas ucapan yang keluar dari mulut Mikhail. Iya, ibunya Brian masuk rumah sakit, jadi Mas harus ke sana dulu baru pulang, jelas Mikhail meski sama sekali Zia tidak bertanya paksa sang suami. Berarti kamu capek banget ya? Aku siapin air hangat dulu, biar kamu bisa tidur nyenyak malam ini, tutur Zia kemudian, keduanya memang sama-sama lelah. Meski Mikhail mengatakan dirinya tidak lelah, tetap saja matanya tidak bisa berbohong. Terima kasih istriku, kamu baik sekali. Jadi pengen ajak bulan madu lagi, ungkap Mikhail dan membuat Zia memutar bola matanya malas. Zia tak lagi menjawab, dia kembali fokus untuk melepas pakaian kerja suaminya. Untuk urusan ini tangan Mikhail memang sedikit manja. Mas, kok punggung kamu pakai koyo begini? Pegel ya? Mikhail lupa melepasnya, dan ketika pulang sudah terlanjur Zia ketahui hingga berhasil menciptakan huru-hara saat ini. Sedikit, tolong lepaskan, Zia. Panas lama-lama, tutur Mikhail meringis dan baru merasakan kembali efek panasnya koyo yang disarankan calon besannya tadi siang. Ini koyo apa sih, Mas? Kok merah banget begini? Cabe ya? Tanya Zia ketar lantaran khawatir yang kini Mikhail rasakan bukan lagi hangat melainkan pedas. Katanya lebih manjur, Zia.
Zia berdecak bingung, mendengarnya saja sudah takut sementara Mikhail menempelkannya di beberapa tempat, sepegal itu hingga tidak cukup satu, pikir Zia. Ya, Tuhan. Panas enggak? Sangat-sangat panas, tutur Mikhail kemudian, dia tersenyum getir dan baru sadar jika memang luar biasa panasnya. Lagian kenapa juga pakai yang ini? Pakai yang biasa aja udah panas, kamu aneh-aneh aja sih, gerutu Zia ingin marah namun tidak bisa, jelas saja alasannya hanya karena tidak tega. Bos. Pagi-pagi sekali, Mikhail yang baru saja selesai memandikan Zean dibuat panik kala Bastian mengetuk pintu kamar, sepertinya memang panik sekali. Cek, mengganggu saja. Sebentar ya, sayang kita lihat Om Babas mau apa. Dengan membawa serta Zean yang kini masih bulat dalam keadaan basah, pria itu lebih baik bajunya basah dibandingkan meninggalkan putranya. Ada apa, Bas? Karena panik, Bastian justru terlihat tengah memakinya. Kau memakiku. Setelah Mikhail mengerutkan alis, benar-benar membuat marah, pikirnya kesal. Bukan, bos. Ini belum selesai, tutur Bastian kemudian mengatur napasnya. Apa? Bicara yang jelas. Kesabaran Mikhail tidak sebesar itu, jelas saja dia kesal kala Bastian mendatanginya dengan sejuta kepanikan tapi membingungkan begini. Anengnya hilang dua, bos. Bahkan sama tali-talinya, sudah saya cari di sekeliling rumah tetap tidak ketemu. Wah, Zean bahkan menangis kala papanya berteriak sekuat itu. Mungkin telinganya terasa sakit, bayi 5 bulan sudah harus terbiasa dengan tingkah papanya yang persis Tarzan begini. Astaga, sayangnya papa kaget ya. Maaf, sayang. Papa lupa kalau lagi gendong kamu, ucapnya lembut sembari mengecup pipi gembulnya, semudah itu Zean terseduh padahal itu papanya sendiri. Sebentar, Bas. Anakku menangis, ujar Mikhail menunda adegan marah-marahnya, Zean butuh ketenangan, padahal beberapa waktu lalu putranya sebahagia begitu menyentuh air. Zean masih tidur, bos. Iya, kalau Zean memang bangunnya siang, Bas, jelas Mikhail yang justru sama sekali tidak terlihat sedang marah. Semenjak Mikhail punya anak, Bastian bingung sebenarnya Mikhail ini manusia seperti apa. Kadang di tengah amarahnya dia bisa berhenti dan lembut tiba-tiba, begitupun sebaliknya. Beberapa menit dia membuat Zean tenang, dan tentu saja dia masih ingat batas pembicaraan sebelumnya. Pria itu kembali menatap Bastian dengan tatapan tajamnya, pasti kekacauan ini terjadi karena Bastian yang tidak menjaga anjingnya dengan benar. Yang hilang siapa saja? Satria dan Xavier, bos. Xavier, kau jangan bercanda, Bas. Itu yang paling mahal. Serius, bos. Memang benar Xavier, yang telinganya putih satu, jelas Bastian tidak segugup sebelumnya, mungkin karena marahnya Mikhail tertunda beberapa menit lalu. Itu Satria. Lega rasanya, Mikhail mungkin bisa merelakan anjingnya hilang tapi jangan Xavier, sungguh dia tidak rela jika pejantan tangguh dengan keberanian paling menonjol itu hilang begitu saja. Oh berarti yang lidahnya hitam itu Xavier. Itu baru Xavier, jawab Mikhail tampak tenang-tenang saja, pria itu masih menepuk-nepuk punggung Zean lembut. Nah itu hilang juga, bos, tambah Bastian dengan santainya. Mata Mikhail kembali membulat. Ketenangannya yang sempat menghampiri hilang seketika. Matilah dia bahkan menghabiskan $9.000 Amerika Serikat demi bisa membeli Xavier. Mungkin untuk orang kaya lainnya, harga segitu tidak seberapa. Akan tetapi berbeda jika yang kehilangan itu adalah Mikhail, pria kaya yang super perhitungan ini jelas saja merasa kehilangan begitu dalam. Kau benar-benar sinting, Bastian. Sudah kukatakan jangan selalu diajak main keluar, pasti tetangga kita yang di ujung jalan sana pelakunya. Tujuan awal untuk memakaian Zean baju tertunda begitu lama. Pria itu membawa serta Zean yang masih bulat tanpa sehelai benang itu dalam pelukannya. Langkah cepat Mikhail yang setengah berlari Zean kira adalah candaan sang papa. Gelak tawa Zean terdengar begitu bahagia, ya memang antara anak dan ayah satu ini sama sekali tidak ada ikatan batin sepertinya. Ya Tuhan, tidak mungkin Xavier dan Satria kabur, mereka Aneng yang setia. Mikhail lemas kala melihat hanya tersisa Hengki dan Neil di sana. Pria itu sangat menghargai apa yang sudah dia miliki, hewan peliharaan yang dia rawat dengan harga begitu luar biasa telah menghilang begitu saja, dia tentu saja kehilangan. Bas. Iya, bos. Laporkan polisi, sepertinya Anengku dicuri dan memang sudah diincar sejak lama, tutur Mikhail menatap nanar kemudian beralih pada Zean yang kini tengah menatapnya. Bagaimana, Zean? Setuju dengan pendapat papa? Zean tertawa begitu lebarnya, padahal saat ini suasana hati Mikhail kacau balau bahkan dia sudah menuduh tetangga barunya.
Bastian melongo, perintah Mikhail memang selalu ada-ada saja. Akan tetapi bersyukur saja bosnya tidak marah bahkan memotong gaji seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Tumben, tapi syukurlah tidak marah. Kalian berdua jangan sampai hilang juga, kalian itu mahal, paham tidak? Tanya Bastian pada dua makhluk yang hanya menjulurkan lidah sejak tadi. Jawab. Memang benar, Bastian adalah pengabdi Mikhail yang tidak terbantahkan. Di mana orang waras yang berbicara sedemikian rupa pada hewan, ya dia sendiri. Meninggalkan Bastian yang sedang berinteraksi dengan kedua hewan peliharaannya, pria itu kini mendengkus kesal kemudian duduk di sofa ruang tamu demi menenangkan pikirannya sebentar. Mas, kenapa belum selesai juga? Xian masuk angin nanti. Zia yang menghampiri suaminya hanya bisa menghela napas pelan kala melihat putranya masih dalam keadaan polos seraya berusaha meraih dirinya. Mas sedang kehilangan, Zia. Kamu saja yang lanjutkan, tuturnya lemas, kehilangan Xavier dan Satria benar-benar membuat pria ini terpukul nampaknya. Kehilangan apa? Xavier dan Satria, mereka hilang, Zia. Mas sedih sekali. Zia memutar bola matanya malas, yang mana Xavier dia mengerti, nama anaknya terlalu bagus bahkan Zia protes kala pertama kali mendengar nama-nama hewan peliharaan Mikhail. Sayangnya mama sudah mandi. Wanginya, rambutnya bahkan hampir kering tapi belum dipakein baju ya sama papa. Xian belum bisa mengadu, dia hanya bisa tertawa kala sang mama menghujani perutnya dengan kecupan. Sementara Mikhail kini semakin gusar kala melihat respon Zia biasa saja bahkan terlihat sedikit tidak peduli. Benar-benar istri sayang suami, pikirnya. Kamu kok nggak sedih, sayang? Mas lagi kehilangan loh. Nggak hilang, Mas, jawab Zia santai karena memang faktanya tidak ada yang hilang di rumah ini. Terus di mana kalau nggak hilang, Zia? Tanya Mikhail penasaran, ada harapan hewan itu akan kembali padanya, pikir Mikhail. Kemarin Om Gavin minta 1, ya aku kasih ajakan kamu punya 4, jelas Zia santai, bersyukur sekali dia kala ada yang berniat mengadopsi hewan peliharaan Mikhail yang membuatnya takut ke halaman belakang sejak beberapa tahun lalu. Hah? Zia, kenapa dikasih, sayang? Kata mama nggak enak kalau nggak dikasih, lagian ganggu mas kalau udah sebanyak itu, orang pada takut ke rumah kita gara-gara Babas suka pindahin mereka di depan pagar, tutur Zia menyampaikan keresahannya, Erika tidak lagi berani berkunjung ke rumahnya juga karena hewan peliharaan Mikhail yang luar biasa ramah itu. Terus yang satunya siapa yang ambil? Om Haikal, jawab Zia santai, kemarin mereka bertamu di saat Mikhail masih di luar. Sementara itu, Mikhail pulang hampir larut malam, jadi wajar saja jika Bastian baru menyadari ada sesuatu yang hilang tadi pagi. Menyebalkan, Mas pergi dulu. Pria itu beranjak pergi, meski dalam keadaan emosi Mikhail tetap menyempatkan diri untuk mengecup bibir Zia sebagai tanda pamitnya. Kamu mau kemana? Tanya Zia menahan kepergian Mikhail secepat mungkin. Jemput Satrio sama Xavier, enak saja main ambil-ambil. Dah, sayangnya papa, ucapnya berlalu usai menggerutu tidak jelas dan Zia benar-benar angkat tangan dengan ulahnya. Kamu nanti kalau udah gede jangan kayak papa ya, tutur Zia pelan sembari mencubit pipi putranya begitu pelan. Sahut Xian belum jelas makanya, namun menurut Zia itu adalah jawaban iya dari seorang Xian. Anak pintar. Sayang. Astaga, apalagi? Zia meninggi kala Mikhail kembali masuk dengan tiba-tiba. Kunci mobil, Mas nggak biasa naik motor, masuk angin. Terdengar lebay tapi memang nyata dia tidak bisa sejak dahulu, Mikhail memang selemah itu.